Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat muda, sobat matematika, kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur alhamdulillah. Kita telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita senantiasa menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, menjalankan nasihat-nasihat guru, dan juga gunakan kesempatan waktu untuk menuntut ilmu. Di antaranya, marilah kita belajar matematika. Mari belajar matematika bersama kami. Insya Allah, matematika yang katanya sulit akan menjadi mudah. Simak video ini dengan sungguh-sungguh. Semoga sukses. Selamat belajar. Pada pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari tentang bangun-bangun yang kongruen atau kongruensi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua semuanya adalah gambar uang logam 100 rupiah. Tolong diamati, dari pasangan gambar ini, mana gambar yang sama? Ya, tentunya kalian bisa lihat, gambar yang sama adalah gambar yang pertama. Ya. Ini walaupun sama 100, tapi gambarnya berbeda. Nah, dari gambar 1 dan 2 ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua gambar ini, antara gambar yang pertama dan yang ini, adalah kongruen atau sama. Kongruen itu artinya adalah sama bentuknya dan ukurannya. Ini pengertian dari kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Bangun-bangun yang kongruen. Syarat dua bangun yang kongruen itu harus memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua, sisi-sisi seletak panjangnya sama. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Sekarang perhatikan, ini ada bangun ABCD dan ada bangun PQRS. Kita akan menguji apakah dua bangun ini kongruen atau tidak. Langkah pertama, kita amati sudut-sudutnya. Nah, di sini sudut A sama dengan sudut R 80 derajat. Kita lihat, ini sudut A, di sini sudut R. Besarnya 80 derajat. Sudut yang pertama. Dan sudut berikutnya, sudut B di sini 50 derajat, sama dengan sudutnya S, 50 derajat. Kemudian di sini sudutnya C sama dengan sudutnya P. C-nya adalah ini 100 derajat, sama dengan P juga 100 derajat. Kemudian yang D di sini 130 derajat, di sini 130 derajat, sama dengan sudut G. Jadi ternyata syarat pertama terpenuhi. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ini baru syarat yang pertama. Sekarang kita amati sisi-sisinya. Kita lihat sisi AB panjangnya 13. Kita cari di sini
ada sisi RS panjangnya juga 13. Jadi sisi AB sama dengan RS yaitu 13. Dan kita lanjutkan sisi BC 11 cm. Di sini SP 11 cm, maka sisi BC sama dengan SP. Demikian pula untuk sisi CD 8 cm, di sini sama dengan PQ. Dan yang terakhir sisi DA sama dengan QR, yaitu 9 cm. Ternyata dua bangun ini memenuhi kedua syarat ini. Sudutnya yang bersesuaian sama, sisi-sisi yang seletak panjangnya sama. Maka dua bangun dikatakan kongruen. Bangun ABCD kongruen dengan PQRS. Ini cara menunjukkan dua bangun datar yang kongruen. Berikutnya kita akan mempelajari segitiga-segitiga yang kongruen. Untuk syarat dua segitiga yang kongruen tidak sama dengan pada bangun selain segitiga, karena segitiga ini agak istimewa. Syaratnya di sini ada beberapa syarat. Jika memenuhi salah satu syarat, maka bangun segitiga tersebut dikatakan kongruen. Untuk yang pertama, jika ada dua segitiga, ketika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, atau sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga yang bersesuaian memiliki panjangnya sama, maka segitiganya dikatakan kongruen. Kita amati. Ini ada dua segitiga. Kita belum tahu apakah kongruen atau tidak, karena di sini belum ada keterangan apapun ya. Jika di sini ternyata sisi yang bawah ini sama, ini ada tandanya. Kemudian sisi di sini sama, ada tandanya. Sisi ketiga ini juga sama. Nah, dua segitiga ini sisi yang bersesuaian sama. Ini sama dengan yang ini sama dengan ini sama dengan yang ini. Maka dua segitiga ini dikatakan kongruen, memenuhi syarat yang pertama ini. Sisi, sisi, sisi. Berikutnya, bisa juga segitiga itu dikatakan kongruen kalau ada dua sisi dan sudut yang diapit sama, yaitu sisi, sudut, sisi. Dua sisi sama dan satu sudut yang diapit sama. Ini perhatikan, tadi dua segitiga ini belum diketahui ukuran-ukurannya maupun sudutnya, sehingga dua segitiga ini belum dikatakan kongruen. Tapi jika ada keterangan seperti ini, nah ini sisi ini yang dengan ini sama, kemudian sudut ini diberi keterangan sama, oh berarti sudutnya ini sama, dan yang berikutnya sisinya ini sama. Nah, di sini ada dua sisi yang sama. Ini sama, berarti dua sisi, dan ada sudut ini diapit oleh dua sisi yang sama. Karena ini memenuhi syarat yang kedua ini, sisi, sudut, sisi, maka dua segitiga ini pasti kongruen dengan syarat sisi, sudut, sisi. Kemudian yang berikutnya, dua segitiga bisa dikatakan kongruen jika satu sisi dan dua sudutnya sama. Ada satu sisi dan ada dua sudut yang sama. Untuk satu sisi dan dua sudutnya sama, ini ada dua bentuk atau dua model. Yang pertama, sudut, sisi, sudut. Sisinya di tengah-tengah yang sama. Sudut, sisi, sudut. Ini berarti contohnya. Dua segitiga ini belum ada keterangan apapun. Nah, sekarang ditunjukkan bahwa sisi ini sama. Berarti ada satu sisi yang sama. Kemudian di sini diketahui ada sudut yang sama. Berikutnya lagi, ya, ada sudut lagi di sini sama. Ya. Maka di sini ada dua sudut yang sama dan satu sisi. Sisinya berada di tengah. Maka dua segitiga ini pasti kongruen karena memenuhi syarat sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Paham? Ya.
Untuk model berikutnya yang kedua adalah sudut-sudut sisi. Jadi sisinya tidak di tengah-tengah. Kalau ini tadi sisinya di tengah-tengah, sedangkan di sini sisinya di pinggir. Sekarang kita amati. Ini dua segitiga berikut ini. Yang diketahui mana saja kita lihat. Oh, ini sisinya di sini. Sama berarti. Kemudian, ya ini sudutnya sama. Yang berikutnya, nah sudutnya yang sama di atas ini. Di sini ada dua sudut yang sama dan satu sisi, tapi sisinya tidak berada di tengah-tengah. Di sini sudut sisi, sudut sisi. Boleh juga dibaca dari sisi sudut. Nah, inilah cara menentukan dua segitiga yang kongruen. Jadi nanti kalian amati syarat mana yang sesuai di antara ketiga syarat ini, sesuai dari gambar diketahui. Jadi nanti tolong diamati. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Kita akan mencoba satu contoh. Ya, ini ada dua segitiga A, B, C, dan C, D, E. Dari gambar ini ada tanda ini, ada tanda ini. Ini berarti sisi yang sama. Terus ada lagi ini anak panah. Ini menunjukkan bahwa sisi AB sejajar dengan DE. Jadi anak panah ini menunjukkan dua garis yang sejajar. Sekarang dari gambar ini yang kita hanya ini. Dan tunjukkan apakah segitiga ABC ini ABC ini kongruen dengan segitiga CDE. Ya. Jadi gambarnya hanya seperti ini. Dari gambar ini kita akan menunjukkan dua segitiga ini kongruen atau tidak. Keterangan yang ada hanya di sini, tandanya sama dan ada anak panah. Sekarang perhatikan cara menyelesaikannya. Ya, dari gambar kita tadi sudah mengetahui bahwa panjang sisi AB sama dengan DE. Ini AB sama dengan DE. Ini ada tanda sama. Ya, ada tandanya sama. Kemudian sudut CAB ini sama dengan CED. Sudut CAB ini sama dengan CED. Nih sudut di sini, ya tadi, ya ini sama dengan ini. Kenapa? Berseberangan. Ya, tanda anak panah ini menunjukkan garis sejajar. Kalau ada garis sejajar, berarti dipotong garis lain ada sudut berseberangan. Ini kita pernah pelajari waktu kelas 7. Kemudian yang berikutnya, sudut ABC sama dengan CDE. ABC ini CDE, ya. Sudut ini, ya, ini sama dengan ini, juga berseberangan karena pada garis yang sejajar. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan satu sisi dan dua sudut. Ingat, satu sisi dan dua sudut ini berarti syarat yang ketiga. Ya, karena memenuhi syarat. Nah, syaratnya yang mana tadi? Ini sudutnya ini, sisinya ini, sudutnya ini. Berarti ini sudut, sisi, sudut. Ya, memenuhi syarat sudut, sisi, sudut. Sisinya di tengah. Ini berarti syarat yang ketiga. Dua sudut, satu sisi, sisinya berada di tengah. Karena memenuhi syarat, maka segitiganya ini ABC kongruen dengan segitiga CDE. Mana? Paham? Ya. Untuk lebih memahami materi, ya, silakan kalian kerjakan tugasnya. Tugas semester 2 pada pertemuan yang keempat. Yang pertama, ada dua soal. Bangun ABCD kongruen dengan PQRS. Ini ABCD ini kongruen dengan yang ini. Tentukan panjangnya AD.
DC, PQ, dan RQ. Ya. Kalau kongruen dengan sudutnya pasti sama, sisinya juga pasti sama. Kemudian yang kedua, tunjukkan pasangan segitiga berikut kongruen. Ini untuk yang A, XYZ, gitu, XYZ. Nah, ini tunjukkan kalau kongruen dengan WXZ. Nah, terus ini. Kemudian yang B, antara PQS ini yang warna biru dengan RQS, tunjukkan kalau kedua ini kongruen. Kemudian yang ketiga, antara ABC ya, dengan CDE. Dan yang keempat, antara ABC dengan DEC ini pada lingkaran. Ya. Kalau lingkaran berarti ada jari-jari, ingat ya. Nah, silakan ini dicoba dikerjakan semaksimal mungkin. Ya. Jangan lupa tugas dikerjakan pada kertas folio. Ya. Gimana sobat muda belajar matematika hari ini? Mudah bukan? Ya. Kalau masih ada kesulitan, silakan konsultasikan kepada kami. Dan untuk lebih memahami dan mendalami matematika, perbanyaklah untuk berlatih soal-soal matematika. Dan jangan lupa tugas yang ada dalam video ini silakan dicoba dikerjakan semaksimal mungkin. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.